Halo gengs Mbok Nyai, selamat datang di channel Mbok Nyai. Dalam dunia espionase, nama Matahari adalah sebuah nama besar. Perempuan Belanda dengan kulit gelap yang belajar menari di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini, berhasil merayu banyak lelaki Eropa, mulai dari kaum bangsawan, militer, para kaum elit, sehingga akhirnya mau diperalat demi cinta yang selama ini didambakannya. Jadi siapakah sebetulnya Matahari? Bagaimanakah asal-usulnya? Bagaimana pula cerita hidupnya sampai dia bisa dijuluki sebagai mata-mata perempuan terbesar abad ini oleh Badan Intelijen Perancis? Sebelum kita masuk lebih dalam podcast yang membahas tentang Matahari, silakan gengs Mbok Nyai tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita unik hasil penelusuran Mbok Nyai. Margaretha Zell, yang di kemudian hari lebih dikenal dengan nama panggungnya Matahari, lahir pada tahun 1876. Margaretha Zell sudah terlihat kalau dia akan menjadi seorang manusia luar biasa, bahkan di awal hidupnya. Sejak masa kanak-kanaknya di Belanda Utara, Margaretha Zell terlihat menonjol dibanding teman-temannya yang lain. Dia flamboyan, berpenampilan mencolok, berani, cerdas, dan pintar berbicara dalam beberapa bahasa. Salah seorang teman di sekolahnya membandingkan Margaretha Zell seperti bunga anggrek di antara bunga dandelion, membandingkan kulitnya yang terlihat lebih gelap dan eksotis dibanding dengan kulit putih dan rambut pirang kebanyakan anak-anak Belanda lainnya. Setelah kematian ibunya, Margaretha yang genit dan telah matang secara seksual sebelum waktunya, waktu dia masih berusia 14 tahun, dikirim oleh keluarganya untuk belajar menjadi seorang guru. Pada usia 16 tahun, dia dikeluarkan karena ketahuan berselingkuh dengan kepala sekolahnya, seorang pria yang sudah mempunyai keluarga. Dari sana, Margaretha Zell kemudian pindah ke Den Haag, kota yang penuh dengan para perwira kolonial VOC yang telah kembali dari dinas di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini. Ketika Margaretha Zell berusia 18 tahun, dia bosan dan sengsara dengan semua kenakalan dan petualangan masa remajanya. Margaretha Zell kemudian memutuskan untuk menjawab iklan surat kabar yang dipasang oleh salah satu perwira VOC di Den Haag, Kapten Rudolf MacLeod, yang berumur jauh lebih tua daripada Margaretha muda. Dalam iklannya, Kapten MacLeod menulis bahwa dia ingin bertemu dan menikah dengan seorang gadis yang berkarakter baik dan menyenangkan. Dalam pikiran Margaretha muda, pernikahan dengan pria yang mempunyai jabatan di perusahaan dagang besar Hindia Belanda atau yang kita kenal sebagai VOC nampaknya merupakan jalan yang sempurna menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka bertunangan 6 hari setelah pertemuan dan menikah pada Juli 1895. Tapi sayang, pernikahan yang diharapkan menjadi jalan keluar untuk segala penderitaan hidupnya tersebut nyatanya tidak berjalan seperti yang diharapkan gadis muda itu. Kapten MacLeod ternyata adalah seorang lelaki miskin yang mempunyai hutang besar, serta mempunyai banyak sekali skandal di luar pernikahan dengan beberapa wanita yang telah ditemuinya. Bahkan pada tahun 1897, ketika berada di salah satu kapal VOC dalam tugasnya menuju Malang, Jawa Timur, MacLeod membawa Margaret dan bayi laki-laki mereka, Norman John. Di kapal itulah Margaretha Zell mengetahui bahwa dia tertular penyakit sifilis, penyakit kelamin yang merajalela di kalangan tentara kolonial Belanda. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit sifilis pada saat itu, kecuali pengobatan dengan senyawa merkuri yang ternyata beracun. Di koloni Belanda, tempat MacLeod ditugaskan, lelaki itu melanjutkan skandal liarnya sementara Margaretha Zell berusaha menarik perhatian pria lain
dengan kecantikan dan sikap genitnya yang membuat suaminya marah. Di tempat itu pula lah Margaretha Zell belajar menari pada guru-guru menari Jawa terkemuka yang di kemudian hari terbukti sebagai salah satu alat untuk menunjang kehidupannya. Di tengah masalah-masalah yang menimpanya, pasangan tersebut memiliki anak kedua pada tahun 1898, seorang putri bernama Louise Jane. Tetapi pernikahan tersebut sudah ada di ujung tanduk. Pada tahun 1899, MacLeod dipromosikan menjadi komandan di bagian lain Hindia Belanda dan meninggalkan istri dan keluarganya untuk mencari rumah di sana. Kedua anak pasangan itu jatuh sakit, kemungkinan karena sifilis bawaan yang ditularkan MacLeod ke Margaret Zell ketika perempuan itu masih mengandung. Ketika MacLeod kembali, MacLeod memanggil dokter di pangkalan militernya. Karena terbiasa merawat orang dewasa, sang dokter malah membuat kedua anak pasangan tersebut overdosis dan mereka memuntahkan muntahan hitam pekat dan menggeliat kesakitan. Ketika putra mereka yang masih berusia 2 tahun meninggal, semua orang di pangkalan itu menebak alasannya karena ketularan penyakit sifilis dari MacLeod. Skandal ini menyebabkan penurunan pangkat MacLeod dan memindahkannya ke pangkalan kecil yang lebih jauh. Pada tahun 1902, mereka kembali ke Belanda dan berpisah. Perceraian pun terjadi. Meskipun Margaret awalnya memenangkan hak asuh putrinya, tapi pada akhirnya Louise Jane diasuh oleh ayahnya. Setelah perceraiannya, Margaretha Zell bertekad untuk merubah hidupnya. Dia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan dan kemiskinan. Perempuan Belanda itu nekat pergi ke Paris, Prancis, dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang penari eksotis bernama Matahari. Pada tahun 1905, Matahari mulai tampil di panggung-panggung pertunjukan di Musée Guimet, sebuah museum seni Asia di Paris. Undangan dikirimkan kepada 600 kaum elit di Paris. Matahari menampilkan tarian yang benar-benar baru, memakai kostum transparan yang terbuka, penutup dada yang dipenuhi dengan manik, dan hiasan kepala seperti mahkota, penuh dengan mutiara dan permata. Di setiap pertunjukan yang dia lakukan, dia meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan cermat bahwa tarian yang dia pertontonkan adalah tarian kuil sakral dari Hindia Belanda, sebuah kebohongan yang dia karang untuk lepas dari hukum yang bisa membuatnya dipenjara karena ketidaksenonohannya di dalam berbusana. Matahari menari dengan sensual, cantik, erotis dan emosional. Dia menceritakan kisah tentang nafsu, kecemburuan, gairah dan balas dendam melalui tariannya, dan publik menelannya mentah-mentah, membuatnya disanjung, dipuji dan dikagumi. Di era ketika setiap pria kaya dan berpengaruh menginginkan wanita cantik di sampingnya, Matahari dipandang sebagai wanita paling berkarisma, mempesona, dan dipuja-puja di Paris. Segera saja Matahari mulai terlihat di acara-acara sosial bersama dengan para bangsawan, diplomat, pemilik modal, perwira tinggi militer, dan pengusaha kaya yang menghujaninya dengan berbagai macam hadiah mewah seperti permata, kuda, emas dan perak, serta akomodasi mewah, hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan wanita genit tersebut. Selama bertahun-tahun, Matahari menari dalam pertunjukan yang selalu dipenuhi penonton di hampir semua ibu kota utama Eropa. Saat Matahari mulai menua dan karir menarinya mulai turun, dia masih dinikmati sebagai pelacur yang banyak diburu oleh orang-orang kaya dan berkuasa di Eropa. Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 tidak mengubah sifat borosnya. Ketika banyak keluarga menengah ke bawah harus mengirim sanak saudaranya ke medan perang, serta berbagai macam kebutuhan pokok semakin sulit didapat, Matahari tetap berfoya-foya, seperti tidak mengerti kesulitan perang yang sedang terjadi, dan segera saja membuatnya ada dalam kesulitan keuangan.
Musim gugur tahun 1915, Matahari pergi ke Den Haag. Di kota bersejarah itu, penari eksotis tersebut dikunjungi oleh Karl Kromer, konsul kehormatan Jerman di Amsterdam. Kromer menawari Matahari 20.000 francs, setara dengan 886 juta rupiah dalam mata uang sekarang, untuk menjadi mata-mata Jerman. Matahari yang kekurangan uang serta-merta menerima uang tersebut. Berbeda dengan harapan semula, Matahari ternyata tidak melakukan tugasnya sebagai mata-mata. Pada tahun yang sama, Matahari bertolak kembali ke Paris dan tinggal di Grand Hotel menggunakan uang yang dia dapatkan sebelumnya. Dia begitu terbiasa dengan perhatian pria, sehingga setidaknya selama beberapa hari pertama, dia tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh beberapa agen rahasia Prancis. Georges Ladeau, kepala Biro Espionase Kementerian Perang Prancis yang baru dibentuk, telah memerintahkan agennya untuk membuntuti dia saat Matahari ada di restoran, taman, atau klub-klub malam. Mereka membuka surat-surat yang ditujukan kepadanya, menyadap setiap percakapan teleponnya, dan menyimpan catatan tentang siapa saja yang Matahari temui. Namun, mereka tidak menemukan bukti apapun bahwa Matahari mengumpulkan atau menyampaikan informasi penting kepada agen Jerman. Pada tahun 1916, perang berlangsung buruk bagi Prancis. Dua pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang tersebut, Verdun dan Somme, mempertemukan Prancis melawan Jerman selama berbulan-bulan. Lumpur, sanitasi yang buruk, penyakit dan kengerian baru gas fosgen menyebabkan kematian atau melukai ratusan ribu tentara. Akhirnya, pasukan Prancis menjadi sangat patah semangat, sehingga banyak prajurit yang memutuskan menolak untuk kembali bertempur. Ladeau merasa penangkapan seorang mata-mata terbuka dapat membangkitkan semangat Prancis dan memulihkan kembali upaya untuk berperang. Tidak menyadari jebakan yang disiapkan untuknya, Matahari rupanya tengah disibukkan oleh satu hal yang lain. Matahari mabuk cinta kepada seorang kapten Rusia muda yang dihormati, Vladimir de Maslov, yang berjuang untuk Prancis. Tak lama kemudian, Maslov terpapar gas fosgen, kehilangan satu matanya, dan terancam buta total. Meski begitu, ketika Maslov melamar sang pujaan hati, Matahari menerimanya dengan perasaan bahagia. Dia merasa menjadi wanita paling berbahagia di seluruh dunia pada saat itu. Matahari berupaya supaya pujaan hatinya itu tidak perlu lagi kembali ke medan perang. Tapi harapan Matahari kandas, karena Maslov harus kembali ke medan perang. Para agen Prancis memberitahu Matahari bahwa dia bisa mengunjungi kekasihnya jika dia setuju untuk menjadi mata-mata Prancis. Matahari pun setuju. Matahari dijanjikan akan mendapatkan uang 1 juta francs atau sekitar 15 miliar rupiah pada masa sekarang, yang pasti cukup untuk kehidupan mereka berdua setelah mereka menikah. Ladeau menginstruksikan Matahari untuk kembali ke Den Haag melalui Spanyol dan menunggu di sana untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut darinya. Tetapi, meskipun begitu, Ladeau tidak pernah meminta informasi spesifik dari Matahari, tidak pernah menargetkan pria tertentu untuk dirayu, dan tidak pernah mengirimkan dana yang dia janjikan. Ladeau kemudian menuduh Matahari sebagai agen ganda atas keterlibatannya dengan Jerman dan juga Prancis. Ladeau berharap penangkapan Matahari yang terkenal bisa membuat tentara Prancis kembali bersemangat untuk berjuang di tengah perang yang sedang berkecamuk. Dalam pernyataan yang dikeluarkannya, agen Prancis percaya bahwa Matahari adalah mata-mata perempuan terbesar abad ini, yang membuat 50.000 tentara Prancis tewas karena informasi yang diberikannya. Sontak saja, kabar itu menjadikan Matahari sebagai wanita paling dibenci di Prancis pada saat itu. Matahari kemudian dijatuhi hukuman mati atas kesalahannya itu. Pada 15 Oktober 1917, dia menghadapi eksekusi mati dengan mata terbuka di depan 15 algojo tembak Prancis. Sesudah eksekusi,
Tidak ada satu orang pun yang mengambil jasad Matahari. Karenanya, jenazah perempuan tersebut kemudian dibawa ke Fakultas Kedokteran di Paris untuk digunakan sebagai bahan mata kuliah pembedahan. Kepalanya kemudian diawetkan di Museum Anatomi Perancis. Namun, pada akhir tahun 1900-an, ternyata organ tubuh itu telah menghilang. Diduga telah dicuri. Mungkin saja, perempuan cantik eksotis yang tahu bagaimana menari secara sensual tersebut masih mempunyai pengagum yang memujanya meski dalam kematiannya. Demikianlah hasil penelusuran Mbok Nyai tentang Matahari, wanita Belanda yang terkenal karena skandal espionase yang dijalaninya. Geng Mbok Nyai, hidup bisa saja membawa kita menghadapi berbagai macam pilihan. Ada kalanya pilihan yang kita ambil bukanlah pilihan yang ingin kita lakukan. Kita terpaksa mengambil jalan yang mungkin saja membuat orang lain menjauhi kita. Jangan terlalu cepat menuduh, apalagi menjelek-jelekkan orang, karena belum tentu kita bisa tegar menjalani kehidupan yang orang lain jalani, yang sama sekali tidak kita ketahui. Pesan terakhir Mbok Nyai saat ini, perbanyaklah piknik. Lihatlah alam indah yang hijau menyejukkan hati. Jangan lupa bahagia. Tetap strong menjalani kehidupan. Hidup ini siap ditaklukkan olehmu, wahai para pejuang.